Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di mana saat teduh kita pada kesempatan pagi hari ini berjudul Abraham, Sarah, dan 3 tamu istimewa. Bahan Alkitab kita diambil dari Kejadian 18 ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami agar kami boleh memahami firman yang kami renungkan bersama ini. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 18 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali menemui engkau tahun depan. Waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengarkan dari balik pintu kemah yang ada di belakangnya. Adik-adik, tentu kita mengenal Kejadian 18 ini sebagai kisah di mana Tuhan meneguhkan janji kepada Abram dan Sarah, di mana ia akan memberikan keturunan. Kenapa bagian ini begitu penting dalam kehidupan Sarah dan Abraham? Karena rekan-rekan, adik-adik semua kita tahu, Abraham dan Sarah walaupun umurnya sudah lanjut, tetapi mereka belum dikaruniai keturunan. Buat orang Israel, buat orang Yahudi, buat orang Timur Tengah pada saat itu, dan juga sebagian besar Asia pada umumnya, tentu ini menjadi persoalan tersendiri. Kalau sebelah keluarga belum memiliki keturunan, rasanya tidak lengkap. Nah, di dalam bagian inilah Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham dan Sarah bahwa Tuhan yang pada saat itu datang dalam wujud 3 tamu istimewa yang misterius itu, Tuhan mengatakan bahwa ia akan kembali menemui mereka tahun depan. Pada saat itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sebuah hal yang nggak make sense buat mereka karena usianya sudah lanjut. Makanya kalau kita membaca Kejadian 18 ini khususnya di ayat 12, Sarah itu tertawa karena menganggap tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Dan ketika tahun yang akan datang itu tiba, maka Sarah benar-benar memiliki keturunan bersama dengan Abraham di usianya yang sudah begitu lanjut. Begitu juga firman ini berbicara pada kita, adik-adik semua. Kadang-kadang Tuhan itu menolong kita memahami maksud rencananya yang indah lewat orang-orang yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui, atau bahkan lewat orang-orang yang tidak kita pikirkan sebelumnya, lewat hal-hal yang tidak pernah terbayangkan dalam benak kita. Maka dari itu, sikap kita merespon firman ini, adik-adik semua, marilah kita terbuka pada suara Tuhan yang berbicara lewat siapa saja, lewat pengalaman apa saja. Jangan kita menutup diri dan tidak mau berubah. Justru kita harus membuka diri menjadi anak-anak yang mau menyambut suara Tuhan, yang mau mendengarkannya, dan bahkan menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan kita dengan senantiasa menguji lewat pembacaan Alkitab kita, lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena buat Tuhan segala sesuatunya menjadi mungkin. Buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan semua cara bisa Tuhan pakai untuk menyapa dan mengarahkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memperhatikan kami. Dan pada saat ini kami juga berjanji untuk mau membuka diri kami, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan arahan daripada-Mu saja, yang menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan dan ubahkan kami ya Tuhan di usia kami yang masih muda. Kami yakin dan percaya Engkau-lah yang menolong kami untuk terus memperbaiki diri, semakin serupa dengan Engkau dari hari ke hari. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.